bahwa AI ini satu waktu akan menggantikan peran manusia. Tapi kami di IBM kami percaya bahwa AI tidak akan menggantikan peran manusia, tapi akan menggantikan peran manusia yang tidak memakai AI atau yang tidak mengikuti perkembangan teknologi yang terkini. Sekali lagi, selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat sore. Kesempatan hari ini izinkan saya coba memberikan kami semua suatu framework yang bisa guide diskusi kita pada hari ini. Yang pertama, kita ingin berusaha untuk memahami lebih dalam dampak positif maupun juga mungkin negatif dari pertumbuhan pesatnya ekonomi digital di Indonesia selama 5-10 tahun terakhir ini. Yang kedua, kita juga mau melihat potensi masa depan ekonomi digital Indonesia dan antisipasi berbagai kemungkinan hambatan yang kita harus mengatasi untuk mewujudkan potensi tersebut. Dan yang terakhir, kemungkinan besar kalau kita melihat pertumbuhan pesat teknologi, ekonomi digital, tentu juga ada berbagai resiko atau tantangan yang kami juga harus address dengan pertumbuhan ekonomi digital tersebut, dan apa kira-kira juga adalah perubahan atau transformasi atau evolusi dari user experience konsumen-konsumen umum dalam 10 tahun terakhir ini dalam kehidupan mereka masing-masing. Mungkin kita mulai ini dengan Pak Nailul dulu, Pak, silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi memang kalau kita lihat di ekonomi digital di 5 tahun terakhir, khususnya di tahun 2019 ke tahun 2021 memang meningkat, Mas. Tapi tadi sampaikan juga sebenarnya ada winter gitu kan. Nah mungkin saya ingin cerita sedikit tentang kenapa sih bisa meningkat, dan memang ada pandemi itu mengakselerate dari ekonomi digital kita. Itu gak bisa kita pungkiri sebenarnya. Nah, tapi di tahun 2022 kemarin itu kita memang mengalami winter tech yang memang sangat istilahnya adalah tidak mempercepat pertumbuhan digital. Karena kalau kita lihat data dari Google ya, itu Google itu menurunkan proyeksi di tahun 2025 di laporan tahun 2021 dibandingkan dengan laporan 2022. Artinya ini ada mungkin pesimistis yang dia tidak jadi 140 billion USD tapi menjadi 130 billion USD. Nah ini yang sering lupa nih pengamat ekonomi digital ataupun yang lainnya, dia lupa akan adanya penurunan potensi ini. Nah ini mungkin bisa jadikan gambaran juga ekonomi digital kita akan tumbuh ke depannya, tapi tantangannya akan semakin banyak. Salah satunya adalah dari sisi investasi. Makanya tadi sebutkan BNI mempunyai venture capital, itu which is bagus banget, Bu. Karena investasi di sektor digital itu menurun tajam di tahun 2022. Tahun 2021 ada investasi yang masuk ke sektor ekonomi digital sekitar 140 triliun. Tapi di tahun 2022 yang masuk itu hanya sekitar 60 sekian triliun. Turun 50% lebih. Ini yang jadi menarik nih ketika ada BNI yang dia bisa masuk ke venture capital di situ. Karena kita dorong itu venture capital lokal itu bisa masuk ke startup digital kita. Karena hanya 10% lebih dari venture capital lokal. Sisanya itu lebih banyak dari USA, China, dan Singapura. Nah ini yang kita dorong nih, venture capital lokal kita bisa masuk ke dalam startup ekonomi digital kita. Jadi perkembangannya sangat baik, tapi di tahun 2022 kemarin kita mengalami turbulensi lah. Terima kasih Pak. Mungkin yang berikut saya akan ke Pak George. Kira-kira apa yang Pak George sudah mengalami selama 5 tahun ini sebagai pelaku tech industry player dari sisi perkembangan teknologi maupun perubahan di habit konsumen, Pak? Terima kasih pertanyaannya, Anthony. Kalau kita 5 tahun terakhir itu kita ngalamin COVID. Jadi waktu itu saya juga gurau sama TFM ya, kita panggil orang-orang di kantor. Itu kalau sampai nggak nol pun itu kita udah berhasil gitu. Dan kita selamat gitu. Melalui COVID, sangat happy untuk ngelihat industri pariwisata udah bangkit ya. Jadi hari ini saya juga udah dengar banyak dari Pak Erlangga, Pak Silvano,
itu ekonomi digital Indonesia memang besar sekali. Dan memang itu 77 billion dari ASEAN 174 billion, 40%. Dan ini kalau kita lihat hanya kalau GDP Indonesia itu 1,3 triliunan US dollar, ini hanya 5% dari GDP itu di digital economy. Padahal kalau kita lihat di Amerika bisa sampai 15%, di China bisa 30%. Jadi saya yakin itu pertumbuhan ekonomi digital akan lebih besar lagi, seperti yang tadi Anthony cerita. Nah kalau kita lihat dari online travel sendiri, itu clear bahwa total travel market itu pertumbuhannya sekitar 2-3 kali GDP growth. Jadi kalau GDP growth sekitar 5%, ya total travel growth-nya sekitar 10-15%. Tapi online travel itu karena penetrasi di Indonesia masih sekitar 45%. Padahal kalau di negara-negara seperti kayak China udah 60%, atau di US atau Europe sekitar 80%, maka biasanya pertumbuhan OTA itu 2 kali dari total travel. Jadi sekitar 30-40%. Nah kalau kita lihat di tahun 2022, itu total online travel sekitar 6 billion. Nah ini bisa diproyeksikan sampai sekitar 12 billion di tahun 2025. Dan ini juga employment-nya sangat tinggi. Sekitar 10 juta sampai 12 juta orang di-employ di industri tourism. Dan dari situ juga UMKM-nya juga banyak, sekitar 10 juta lebih. Jadi kita sangat optimis sekali dengan ada pertumbuhannya travel, tourism yang multiplier-nya tinggi, dan di online travel sendiri itu kita akan membuat pertumbuhan ekonomi di Indonesia lebih baik lagi. Itu yang kita lihat sepanjang 5 tahun terakhir. Kita minus pada saat yang COVID, ya, tapi di luar itu pertumbuhannya sangat fantastis. Dan by the way besok kita ada namanya online ticket week, di mana kita akan memberikan diskon 50% plus 20% untuk banyak tiket pesawat, voucher hotel, things to do, jadi untuk ke Jatim Park, untuk ke Ancol dan lain-lain. Jadi silakan tunggu tanggal mainnya besok dan siap membeli supaya bisa berwisata di akhir tahun. Terima kasih banyak. Plug dari Pak George untuk tiket.com yang berharap pertumbuhan tahun ini mungkin 50% Pak, kalau bilang cukup persen rata-rata. Yang berikutnya mungkin kita akan tanya ke Pak Roy Pak. Sebagai dari sisi IBM ini adalah pemain infrastruktur digital udah sejak tahun 1930-an ya. Nah emang ini kan pasti akan pertumbuhan ekonomi digital tidak mungkin terpisah dari pertumbuhan infrastruktur digital di Indonesia. Kira-kira ke depannya ini untuk 5 tahun ke depan, apa yang Indonesia harus melihat dari sisi perkembangan digital infrastructure untuk ini semua bisa diwujudkan Pak? Baik, terima kasih pertanyaannya. Memang kalau kita melihat perjalanan sejarah IBM dari tahun 1937, jadi sudah 86 tahun kita berkiprah, selama ini memang banyak mencoba meningkatkan ataupun membangun infrastruktur teknologi di Indonesia, terutama di sisi digital. Mungkin dari para hadirin Bapak Ibu yang di sini mengetahui bagaimana infrastruktur hardware ataupun software dari IBM sudah banyak dipakai di industri perbankan dan keuangan. Dan pada saat ini kita melihat apalagi yang perlu kita tingkatkan untuk memperbesar atau memperkokoh, memperkuat infrastruktur digital Indonesia ke depannya. Dan kalau yang kami lihat dari beberapa perkembangan teknologi yang kami coba lakukan, apakah itu baik melalui teknologi yang kami import ataupun yang kami kembangkan dari dalam negeri, ini akan berkisar kepada beberapa infrastruktur. Kesatu, selain tadi yang saya sudah sebutkan untuk infrastruktur hardware dan software, ini ada satu layanan cloud yang pastinya akan membantu perkembangan teknologi infrastruktur digital di kedepannya, di mana dari IBM sendiri kami ada satu service atau layanan yang kami sebut sebagai hybrid cloud, yang mana menekankan cocok untuk kepentingan di Indonesia, yaitu data residensi on-premise, yang mana juga akan membantu meningkatkan konektivitas yang secara lancar, tapi kami bisa memanage keamanannya secara end-to-end. Sehingga ini akan dan juga memberikan beberapa layanan biaya yang rendah. Jadi ini akan membantu untuk pemerintahan dan juga untuk pelaku-pelaku industri. Juga kalau kita melihat dari sisi infrastruktur digital,
data analytical dan AI, artificial intelligence, tadi Pak Antoni sudah sampaikan mengenai pengembangan AI yang begitu pesat, ini akan sangat membantu untuk memperkuat pengolahan data yang sifatnya akan banyak membantu pengambilan keputusan secara terinformatif, dan ini ataupun juga membuat beberapa proses menjadi lebih mudah dan akan meningkatkan pertumbuhan industri ataupun pertumbuhan ekonomi secara global. Dan pada saat kita bicara mengenai digital, pasti tidak tertutup kemungkinan mengenai cyber security, atau kita tidak boleh melupakan mengenai cyber security. Nah, disinilah ada beberapa peran perusahaan teknologi seperti IBM yang akan dapat memberikan perlindungan keamanan cyber system secara end-to-end, sehingga membuat kita atau perusahaan ataupun pemerintah itu menjadi lebih nyaman dalam melakukan berbagai macam aktivitas dari sisi digitalisasi. Nah, selain itu mungkin saya boleh tambahkan mengenai juga peranan peningkatan keterampilan ataupun juga pendidikan untuk benar-benar kita membangun talenta-talenta di Indonesia. Ini merupakan salah satu pilar utama dari sisi infrastruktur digital. Jadi saya mau coba mendorong peran industri maupun swasta di mana bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan beberapa pembinaan digital. Sebagai contohnya adalah salah satu program dari pemerintah dan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada kita sebut program Kampus Merdeka, di mana pemerintah mengundang kerjasama dengan beberapa pihak swasta untuk membangun talenta-talenta dengan memberikan pendidikan ataupun pelatihan dari sisi digital. Dan juga beberapa yang lainnya mungkin saya bisa dapat sebutkan adalah kemungkinan kerjasama antara proyek-proyek pemerintah dengan pihak swasta melalui program-program pembiayaan, jadi public dan private partnership, itu yang mungkin bisa kita tekankan sebagai untuk infrastruktur digital ke depannya. Terima kasih Pak. Jadi ada hard infrastructure juga ada soft infrastructure ya. Hard infrastructure itu termasuk cloud servers, hybrid cloud dan seterusnya. AI itu termasuk infrastruktur juga ya Pak berarti ya Pak. Data security juga termasuk infrastruktur ya Pak. AI mungkin bukannya sebagai infrastruktur tapi sebagai enablement buat ke depan. Dan saya mungkin mau tambahkan sedikit mengenai AI. Dari kita sering sekali mendengar terakhir-terakhir ini mengenai mungkin ada rasa takut bahwa AI ini satu waktu akan menggantikan peran manusia. Tapi kami di IBM kami percaya bahwa AI tidak akan menggantikan peran manusia, tapi akan menggantikan peran manusia yang tidak memakai AI atau yang tidak mengikuti perkembangan teknologi yang terkini. Jadi dengan itu yang kami harapkan adalah kita bersama-sama kita bisa mencoba membangun keterampilan akan AI ini. Karena memang AI ini sendiri sebenarnya bukan hal yang baru. Tadi sempat saya bicara dengan Pak Antoni ngobrol-ngobrol di depan, mau menceritakan sedikit mengenai perkembangan AI atau pada zamannya dulu kita sebutnya sebagai machine learning ya, awalnya sebagai machine learning. Itu mungkin Bapak Ibu hadirin pernah mendengar di tahun 1997. Itu ada satu superkomputer yang dibangun oleh IBM, itu dengan nama Deep Blue, kalau pernah mendengar. Dan itu superkomputer ini berhasil mengalahkan manusia tercerdas sejagat pada saat itu, yaitu juara dunia catur Garry Kasparov. Superkomputer. Tapi kemudian yang mana merupakan cikal bakal dari AI ini, machine learning ini dikembangkan lebih lanjut oleh IBM. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar yang namanya Watson. Watson itu merupakan cikal bakal juga dari AI, di mana Watson pada tahun 2011 sebagai pengembangan dari superkomputer tadi, itu juga mengikuti satu kompetisi family competition ya, family quiz di Amerika yang namanya Jeopardy. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah mendengar, pernah membaca artikel mengenai ini. Dan komputer ini itu pun juga bisa berhasil mengalahkan 2 juara bertahan untuk family quiz ini. Sehingga kemudian terus dikembangkan sampai terakhir mengenai AI ini. Yang paling terakhir di 2023 kami baru saja melaunch yang kami sebut sebagai Advanced Generative AI.
dan yang memang sebenarnya ditujukan untuk enterprise solution. Tapi kami mencoba membawa ini ke satu ranah publik. Ada satu kesempatan di mana pertandingan Wimbledon tenis putra pada saat final antara Novak Djokovic dengan Carlos Alcaraz. Tidak ada satupun, hampir boleh dibilang 0, sekian persen manusia yang bisa memperkirakan bahwa Carlos Alcaraz akan menang. Karena pada kenyataannya dari 5 tahun terakhir pertandingan di lapangan tenis Wimbledon, Novak Djokovic tidak pernah terkalahkan. Tapi Watson X itu sudah memprediksi sebelum pertandingan bahwa Carlos akan menang. Dan itulah hasilnya. Menarik Pak, jadi AI ini emang pasti ada perkembangan yang sebetulnya sudah lama dijangkau dan kedepannya terus akan berteput pesat. Nah kalau Ibu Corina ini kan BNI selalu berpihak kepada UMKM Bu. Di tengah begitu banyak perkembangan ekonomi, perkembangan teknologi digital yang akan pasti membantu tetapi juga banyak yang akan mengubah cara kerjanya UMKM. Apa kira-kira Ibu yang Ibu melihat dibutuhkan oleh UMKM untuk bisa menggarap pasar ekonomi digital ini dan memastikan bahwa UMKM menjadi tulang punggung Indonesia ini masih tetap bisa menjadi jaya Bu di dalam ekonomi digital ke depannya. Terima kasih Pak Antoni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau tadi kita dengar dari pembicara-pembicara sebelumnya, memang digital ekonomi ini benar yang tadi Pak Antoni sampaikan itu sangat luas sekali Pak. Jadi kalau kami dari perbankan itu melihat yang tadi juga mungkin disampaikan oleh Pak Presiden, ekonomi Indonesia tuh rata-rata sekarang tumbuhnya di atas 5%. Dan kita termasuk top 5 di ASEAN ya Pak yang tumbuh di atas 5%. Dan which is itu adalah bagus, apalagi sejak masa pandemi. Nah kalau kita lihat di masa pandemi itu disitulah terjadi shifting besar-besaran. Bagaimana digitalisasi ini masuk ke masyarakat Indonesia. Mungkin kita ingat dulu zaman pandemi itu kita istilahnya lockdown. Nah kami di bank itu kita artinya lockdown itu menutup semua services kita yang ada di situ Pak. Cabang harus ditutup, pegawai nggak boleh masuk gitu ya. Tapi kami tetap harus memberikan pelayanan buat masyarakat. Nah disitulah kita melihat bagaimana fungsi bank ini untuk memberikan layanan ataupun akses untuk masyarakat atau untuk pelanggannya atau untuk customer masuk ke digitalisasi. Jadi itu nggak mudah, tetapi proses itu yang dilakukan oleh bank. Mungkin pada saat itu kita bicaranya adalah bagaimana kita tetap memberikan solusi kepada nasabah, termasuk UMKM yang tadi Bapak sampaikan. Jadi pada saat shifting itu, kalau kita lihat pada tahun 2020-2021, bagaimana kita men-shifting semua transaksi yang bisa dilakukan oleh customer kita di branch ataupun di outlet kita harus pindahkan ke mobile bankingnya kita. Atau yang perusahaan kita harus pindahkan ke BNI Directnya kita. Nah disitulah kita melihat bagaimana peningkatannya yang sangat luar biasa Pak. Jadi pada tahun 2020 ke 2021 itu meningkat sampai 60% user dari mobile banking kita. Jadi pada saat itu belum mungkin sekitar 5,8 juta, di akhir 2022 itu kita udah 10 juta. Nah kami juga melihat di situ fungsi bank ini ternyata satu adalah memberikan akses layanan baik itu ke semua nasabahnya itu maupun ataupun kepada perusahaan-perusahaan yang menjadi nasabahnya. Apakah itu mengenai pembayaran, apakah itu mengenai pembukaan rekening, apakah itu untuk pembiayaan. Nah itu yang kita lakukan gitu ya. Jadi bagaimana kita memberikan akses perbankan yang lebih mudah melalui digitalisasi kepada semua nasabahnya kita. Yang kedua yang kita harus lakukan itu adalah bagaimana kita berinovasi dengan produk-produk kita. Karena totally akan berbeda pada saat kita bicara bank masih berjalan dengan konvensional dengan bank yang berjalan sudah dengan digitalisasi. Jadi artinya adalah digital economy ini merubah juga behavior nasabah tapi juga merubah produk ataupun cara kita bekerja di bank. Jadi ini perubahan yang sangat signifikan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mengenai literasi. Ya, jadi kalau kita sudah memberikan akses, kita sudah berinovasi dengan produk kita, bagaimana kita menyampaikannya. Nah, ini juga salah satu yang kita tadi sampaikan, bagaimana kita benar-benar memberikan literasi mengenai keuangan, mengenai security, mengenai bagaimana menghandle account gitu ya. Nah, itu yang memang
salah satu tugas yang memang harus kita sampaikan kepada nasabah kita, ya bagaimana pentingnya mereka untuk mengerti, melakukan transaksi mengenai digitalisasi. Dan itu tadi yang tadi mungkin juga disampaikan ada bagaimana mereka aware gitu ya mengenai security-nya. Ya karena banyak sekali mungkin kita yang masih belum mengerti hal-hal yang mengenai cyber security, mengenai apakah bahayanya nanti dengan kalau kita di-attack atau handphone kita hilang atau segala macamnya. Karena sebuah data financial kita semua sekarang ada di dalam handphonenya kita. Nah hal-hal ini mungkin yang menjadi perubahan yang cukup drastis dan tetapi secara bisnis di perbankan dengan adanya digitalisasi ini menjadi lebih efisien dan pastinya meningkatkan transaksi Pak. Jadi kalau kita lihat kenaikan user mobile banking kita sekarang mencapai lebih dari 20%, transaksinya mencapai peningkatannya lebih dari 50%. Jadi kami mengelola di mobile banking itu sekitar 890 triliun year on year, secara setahun ini pertumbuhannya untuk peningkatan transaksi yang ada di situ. Nah khusus untuk yang UMKM, kita sebenarnya BNI ini fokus sejak tahun 2021 itu bagaimana kita bisa memberikan solusi digitalisasi untuk UMKM. Kita punya namanya Expora, kita call name-nya adalah Expora. Bagaimana kita benar-benar bisa membantu ekspor untuk UMKM dan juga sebenarnya adalah untuk diaspora. Jadi kita memberikan satu solusi, kita buatkan website, di situ UMKM bisa masuk ke situ, kemudian kita bantu untuk melakukan business matching Mbak. Jadi tadi mungkin Pak Vano juga menyampaikan pertumbuhannya cukup bagus, sangat besar sekali, udah di atas 20 triliun. Bagaimana kita bisa memberikan satu solusi buat mereka untuk bisa ekspor, kemudian kita bantu untuk melakukan business matching. Saya ambil contoh satu, ya tahun 2021 itu kita sign dengan Koima di Korea. Itu adalah asosiasi import di Korea. Kita sign, kita ber-PKS dengan mereka dan kita mendatangkan UMKM kita ke sana dan ketemu dengan 70 pebisnis di Korea. Ya untuk melakukan business matching karena kita punya cabang di Korea dan BNI itu punya cabang di 7 negara di luar negeri. Jadi hal-hal ini yang mungkin kita benar-benar fokuskan sehingga kita juga membuat ada outlet cabang kita yang khusus untuk Expora ini. Jadi sehingga mudah diakses kalau mereka memang perlu datang ke cabang kita khusus untuk bertanya. Pertama adalah bagaimana mereka mengakses untuk mendapatkan kredit, yang kedua adalah bagaimana mereka mengakses bisa untuk ekspor, membantu untuk asistensi untuk bagaimana mengurus perizinan dan segala macamnya, dan sampai kita juga membantu untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi mungkin itu Pak Antoni. Terima kasih Bu Korina. Yang berikut mungkin saya mau kembali ke Pak Nailul. Tadi kita semua udah bahas dari sisi ticketing, dari sisi banking. Ini adalah tentu salah satu dari berbagai sektor-sektor yang sudah mengalami transformasi digital sebagai industri di Indonesia. Juga ada ride hailing, mobilisasi dan mobilitas dan terusnya. Kira-kira ke depannya apa sektor-sektor lain di Indonesia yang akan kita melihat disrupsi dan akan benar-benar mengejar ekonomi digital untuk 10 tahun ke depan, Pak? Ya, jadi kalau saya lihat sebenarnya sektor finansial itu salah satu sektor yang udah mature sebenarnya untuk melakukan digitalisasi. Walaupun banyak juga bank-bank kecil yang belum ya Bu ya. Tapi bank-bank besar saya rasa itu sudah melakukan digitalisasi secara optimal. Dan itu bisa ditingkatkan sebenarnya. Nah begitu juga dengan online market yang memang walaupun kecil Pak, tapi memang sangat pertumbuhannya sangat pesat banget. Dan kalau saya lihat sebenarnya orang lebih cenderung membeli di platform seperti Traveloka dan sebagainya dibandingkan dengan membeli di websitenya gitu kan. Karena kemudahan dan sebagainya gitu. Nah ini yang jadi satu gambaran bahwa kalau financial services sudah mature, online tiket itu bisa tumbuh lagi. Dan ada beberapa sektor yang saya rasa masih peluangnya banyak di situ. Seperti salah satu contohnya itu adalah mengenai health, kesehatan. Itu juga bisa ditingkatkan tuh sebenarnya. Walaupun ketika pandemi itu naik tajam, setelah pasca pandemi dia naiknya cenderung lebih melandai gitu. Nah tapi itu ada kedepannya akan sangat berpotensi naik lagi gitu kan. Terlebih tadi dibantu sama AI gitu kan.
Kalau IA itu udah masuk ke sektor kesehatan dan sebagainya itu justru lebih baik lagi. Dan itu mungkin nanti ke depannya ketika konsultasi sama dokter itu nggak perlu dokter secara langsung tapi bisa pakai AI gitu kan. Itu salah satu contohnya saja. Terus kemudian ada sektor kalau kita bicara e-commerce pasti udah mature ya. E-commerce dan ride hailing udah mature. Kalau yang saya lihat itu bisa bergerak lebih cepat itu adalah advertising online atau targeted advertising. Jadi kalau kita lihat Bu, Mas Antoni, jadi ada kita lihat di IG, di TikTok dan sebagainya gitulah ya. Itu kan muncul iklan-iklan yang sering kita lihat gitu kan. Terus kemudian kita misalkan lagi buka websitenya atau aplikasinya IKEA gitu. Kita yang muncul di IG itu adalah iklan-iklan yang produk-produknya dari IKEA gitu. Nah itu dinamakan targeted advertising. Dan itu sangat berkembang sekali karena kalau kita lihat data ternyata iklan yang paling efektif untuk saat ini itu iklan melalui internet. Dengan memanfaatkan OpenAI dan sebagainya gitu. Itu yang nanti kedepannya akan sangat banyak dan ketika kita buka nanti kita searching nih Traveloka gitu kan. Kita buka mau pergi kemana gitu. Nanti di IG kita, di TikTok kita akan muncul iklan-iklan seperti Traveloka dan sebagainya gitu. Karena itu adalah kedepannya akan lebih efektif untuk beriklan via media sosial, via OTT dibandingkan iklan melalui televisi. Dan itu adalah perubahan yang sangat cepat sekali dan saya rasa itu juga harus dibarengi juga dengan tadi penguatan dari sisi infrastruktur, dari sumber daya manusia, dari literasi digital dan sebagainya. Nah karena harapannya ekonomi digital yang begitu besar itu dinikmatin juga oleh pelaku UMKM, oleh sebagian atau seluruh lapisan masyarakat itu bisa menikmati kue ekonomi kita yang jumlahnya 77 billion USD. Itu mungkin pesan ini. Terima kasih Pak. Mungkin yang berikut untuk Pak George. Kita sekarang mungkin shifting conversation kita sedikit ke ekosistem yang dibutuhkan untuk ekonomi digital. Nah Tiket.com bersama dengan Blibli selama 1 tahun terakhir ini berhasil untuk melakukan IPO Pak. Apa kira-kira dampaknya IPO tech companies terhadap ekonomi digital dan pertumbuhannya? Kita tahu banyak digital ekonomi ini pasti emang pengembangannya didorong oleh tech giants atau super apps atau platform-platform besar seperti Tiket.com. Nah, perencanaannya Bapak dan Tiket.com dan Blibli Group untuk bisa IPO dan selama berapa lama Pak kira-kira dan apa strategic value-nya untuk bisa kita menirukan mungkin untuk tech companies yang lainnya yang berharap untuk melakukan hal yang sama Pak. Thank you Anthony questionnya. Jadi kalau saya lihat itu alasan untuk menggabungkan ekosistem adalah karena konsumennya itu kan banyak overlap. Nah kalau kita lihat itu di digital